Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dinasti dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin pada manusia. Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh, serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Zat-zat atau produk sampingan dari metabolisme tubuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi pengeluaran zat. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses pembentukan urin dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai dari ginjal. Darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahap ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke area terkonsentrasi lebih rendah. Hasil proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali, namun hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap difiltrat. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, dibawa kemana ya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh? Nah, zat-zat akan disekresikan pada tahap augmentasi. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang disebutkan di atas, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan, disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.